Halo teman-teman, perkenalkan saya Priscila Yolanda, NIM 1905066041, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman angkatan yang ke-2019. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, di mana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Tahap tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas, dalam artian masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif masih primitif, dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikiran yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, di mana tahap tradisional ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pertanian pada tenaga kerja, yang kedua belum kenal ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga ekonomi mata pencaharian, dan keempat adalah hasil tidak disimpan dan tidak diperdagangkan, dan yang kelima adalah adanya sistem barter. Kemudian yang kedua adalah prasyarat untuk lepas landas. Tahap prasyarat lepas landas ini adalah masa transisi di mana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang, di mana tahap ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana tahap pertama adalah berkurangnya sikap mental tradisional, yang kedua peningkatan saving atau investasi, yang ketiga pengenalan teknologi maju, dan yang keempat adalah berkembangnya semangat kebangsaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rindirianti Rana Putri Tartila dengan NIM 1905066053. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu tahap lepas landas atau the take-off, di mana tahap ini merupakan tahap interval di mana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Menurut Rostow, dalam tahap ini memiliki periode berkisar antara 20-30 tahun. Untuk take-off suatu negara harus memenuhi 3 syarat atau karakteristik. Yang pertama yaitu investasi neto meningkat sekitar 2 kali lipat hingga menjadi di atas 10% dari pendapatan nasional. Untuk tahap ini, suatu perekonomian memerlukan tingkat investasi yang relatif tinggi, yaitu minimal 10,5% dari pendapatan bersih nasional. Laju pertumbuhan investasi yang tinggi ini memungkinkan laju pertumbuhan pendapatan nasional melampaui laju pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita suatu masyarakat akan meningkat. Yang kedua yaitu berkembangnya satu atau beberapa sektor industri manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Di sini ada terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama sektor pertumbuhan utama, yaitu kegiatan perekonomian yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan dapat berekspansi di berbagai sektor lain. Yang kedua yaitu sektor suplementer, di mana sektor yang berkembang pesat sebagai akibat langsung dari pertumbuhan sektor primer, seperti pembangunan sistem perkereta apian, merangsang perluasan industri di bidang besi, batubara, dan baja. Yang ketiga yaitu sektor pertumbuhan turunan atau terkait, yaitu sektor yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan penduduk dan produksi sektor industri atau beberapa variabel lain secara keseluruhan meningkat agak cepat. Karakteristik yang ketiga dari tahap take-off yaitu hadirnya secara cepat suatu kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern dan menumbuhkan daya dorong kepada pertumbuhan. Di sini, prasyarat take-off yang terakhir hadir atau muncul kerangka budaya yang mendorong perluasan sektor modern. Syarat penting untuk itu adalah kemampuan perekonomian untuk meningkatkan tabungan dari pendapatan yang semakin meningkat. Tahap pertumbuhan perekonomian yang keempat yaitu gerakan ke arah kedewasaan. Pada masa ini, masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada berbagai faktor produksi dan kekayaan alamnya. Karakteristik pada periode ini yaitu yang pertama kematangan teknologi.
di mana penggunaan atau pemakaian teknologi sudah menyebar di berbagai penjuru, dan teknologi sangat berpengaruh dalam berbagai kegiatan. Yang karakteristik yang kedua yaitu perubahan struktur dari keahlian tenaga kerja. Kemajuan teknologi menimbulkan perubahan yang berarti terhadap struktur ekonomi dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga yaitu manajemen usaha. Kepemimpinan dalam dunia usaha mengalami perubahan, di mana peranan manajer semakin penting dan terpisah-pisah dari pemilik. Perubahan ini mendorong lahirnya para manajer profesional yang mempunyai kedudukan yang semakin penting. Yang keempat yaitu kejenuhan masyarakat, di mana adanya gejala kebosanan pada masyarakat terhadap kemajuan yang diciptakan oleh industri dan mulai ada kritik-kritik terhadap industri tersebut. Ada kecenderungan bahwa masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang lebih baru, mendorong terjadinya perubahan lebih lanjut. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Srijayanti. Perkenalkan, saya Ayu Srijayanti, NIM 19050066065. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang kelima yaitu tahap konsumsi tinggi atau the act of high mass consumption. Pada tahap ini, perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa. Yang kedua, meluasnya konsumsi antara barang-barang yang tahan lama. Dan yang ketiga, peningkatan atas belanja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi sejak kemerdekaan sampai sekarang. Peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru memberikan iklim politik yang dinamis, apalagi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1966. Pada masa ini, perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak kestabilan kehidupan politik dan seringnya pergantian kabinet. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 5% dari 6,9% hingga 1,9%. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun dalam membiayai percetakan uang baru, sehingga tingkat harga yang terus membendung dan mencapai puncaknya pada tahun 1966. Perilaku kenaikan harga secara agresif sudah terlihat dari tahun 1955, ketika laju inflasi naik 33% dan terus meningkat. Bahkan pada akhir kekuasaan Orde Lama, laju inflasi mencapai 65%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky. 2. Masa Orde Baru 1966 sampai 1997. Pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, antara lain: 1. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri kurang lebih sebesar $2 miliar. 2. Penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa. 3. Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak. 4. Percepatan laju inflasi mencapai 30-40% per bulan. 5. Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor. Menghadapi keadaan perekonomian yang demikian, pemerintah menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi, yaitu: 1. Memerangi inflasi. 2. Mencukupkan stok cadangan bahan pangan. 3. Merehabilitasi prasarana perekonomian. 4. Meningkatkan ekspor. 5. Menciptakan
dan menyediakan lapangan kerja. 6. Mengundang kembali investor asing. 3. Reformasi 1998. Sekarang, pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan, walaupun ada pertumbuhan ekonomi, namun laju inflasi masih cukup tinggi, sehingga dikatakan negatif karena sama sekali tidak mengalami pertumbuhan, malah semakin menurun. Saya Windy Andianur akan melanjutkan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang selalu kekurangan modal. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan dunia, yang semakin meningkat menyebabkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. 1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku yang ada. Industri dalam negeri yang semakin mahal. 2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada dasar. 3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus, sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. 4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar. 5. Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah atau tidak defisit. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kata atau kalimat yang dapat menyinggung. Mohon kiranya bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.